Mini yang terkejut segera menjauhkan dirinya dari Alex. Dia sangat malu karena kegiatan mereka kepergok oleh orang lain. Pipi Mini bersemu merah. Ia tidak menyangka bahwa dirinya menikmati sentuhan yang Alex berikan. Kenapa? Aku bisa mengusir dokter gila itu supaya kita dapat melanjutkannya. Alex kembali menarik Mini ke dalam pelukannya. Tuan, lepas. Mini memberontak. Otaknya kembali waras karena alarm dalam dirinya sudah mengeluarkan peringatan keras. Aku akan melepaskanmu kalau kamu mau menerima tawaran dariku. Alex berbisik di telinga Mini. Ide gila apa lagi yang akan Tuan tawarkan? Aku yakin penawaran kali ini pasti akan menguntungkan dirinya. Mini masih berperang dalam pikirannya. Dia tidak mau jika Alex memanfaatkan dirinya. Kamu tidak mau tahu penawaran apa yang akan aku berikan? Tanya Alex. Apa? Dengan malas, Mini menjawabnya. Tinggallah bersamaku, Mini. Aku berjanji tidak akan membawa wanita lain kemari kalau kamu mau menjadi wanitaku. Ucap Alex menatap Mini. Matanya terlihat sangat memohon. Mini sontak menatap tajam Alex. Anda pikir saya NZ yang mau sukarela hidup bersama Anda tanpa status yang jelas? Mini menginjak kaki Alex dengan keras hingga dia berhasil terlepas dari dekapan Alex. Diraihnya tas yang tergeletak di atas tempat tidur. Saya permisi, ucap Mini, yang meninggalkan Alex yang sedang mengadu sambil memegangi kakinya yang tanpa pelindung itu. Diinjak oleh kaki Mini yang memakai sepatu pantofel. Rasanya tuh sungguh luar biasa. Dengan kesal, Mini keluar dari kamar lelaki yang hampir saja membuat dirinya kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Kalau saja Kenzo tidak datang. Mini tidak tahu dia harus bersyukur atau tidak. Kegiatannya dengan pria yang sebenarnya dicintainya tuh terganggu. Mini hanya menuruti perasaannya yang merasa nyaman dalam dekapan seorang Alexander yang dengan jelas Mini tahu kalau pelukan laki-laki itu bukan hanya untuk dirinya. Tapi kenapa Mini menikmatinya? Bodoh. Mini hanya bisa mengumpati dirinya dalam hati. Bagaimana bisa dia tadi sudah memberikan Alex yang sudah akan melepaskan bajunya? Begitu saja padahal beberapa hari lagi dia akan menikah dengan orang lain. Mini menoleh ketika tangannya hendak membuka pintu apartemen Alex. Kenzo duduk di sofa ruang tamu dengan senyuman yang sulit Mini artikan. Kalau kamu keluar dari apartemen ini tanpa menyelesaikan urusan kalian tadi, aku yakin Alex akan menarik wanita lain untuk masuk ke dalam kamarnya. Mini tersentak mendengar ucapan Kenzo. Hati kecilnya tidak rela, tapi Mini juga tidak mau melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Aku tidak peduli. Mini keluar dari apartemen Alex tanpa memperdulikan apapun yang akan Alex lakukan setelah ini. Tapi langkah kakinya terhenti saat ia berpapasan dengan seorang wanita seksi yang baru keluar dari lift. Mata Mini mengikuti kemana langkah kaki wanita itu berhenti. Ternyata tepat di depan pintu apartemen Alex. Padahal wanita itu adalah pacarnya Kenzo. Dan Mini sudah salah paham dengan itu. Sakit. Hati Mini sungguh sakit membayangkan bagaimana Alex akan melakukan hal yang lebih dari apa yang tadi mereka lakukan. Membuat air mata Mini menetes di pipinya. Mini tahu tidak seharusnya dia mencintai laki-laki yang dengan mudahnya bisa tidur dengan wanita lainnya. Tapi, apa Mini bisa menolak rasa yang hadir dalam dirinya? Rasa yang semakin dalam dan terus bersemi walau Mini tidak merawatnya dengan baik. Bahkan, walaupun Mini sudah akan menikah dengan Fernando, kadar cintanya kepada Alex malah semakin bertambah. Apalagi perlakuan manis dari Fernando yang hanya datang sesaat. Setelah acara lamaran, Mini hampir saja dilecehkan oleh Fernando. Mini menangis, menekuk lututnya dan menenggelamkan wajahnya di sana. Ia bingung dengan apa yang harus dilakukannya untuk lari dari pernikahan ini. Bayangan akan perlakuan kasar Fernando kepada dirinya
seakan menjadi gambaran menakutkan pada nasib pernikahannya nanti. Lo tadi mau lakuin apa ke adik gue? Boy mencengkram kerah kemeja Fernando dengan keras. Ia sangat murka mendapatkan laporan dari Sri. Walau tanpa pikir panjang, Boy mendatangi markas Fernando dan langsung menyerang ketua geng balap liar itu. Gue hilaf Boy, sumpah gue gak sengaja, elak Fernando. Harusnya lo itu bisa ngendaliin diri lo, Fernando. Gue nyerahin adik gue ke lo supaya kita bisa untung besar nantinya. Boy masih menatap tajam Fernando. Dia tidak mau rencananya gagal karena ulah bodoh dari Fernando. Fernando melepas tangan Boy dengan kasar. Sungguh, dia tidak terima kalau Mini akan dijadikan alat penghasil uang untuk bisnisnya Boy. Mini juga pasti akan sangat menentang dan itu akan berdampak pada pernikahannya kelak. Tapi gue gak mau membuat Mini terlibat dalam bisnis lo, Boy. Gue pengen gue dan Mini hidup normal. Gue akan tinggalin dunia hitam gue kalau gue nanti nikah sama Mini, ucap Fernando. Terus rencana kita gimana, Fer? Bukankah kita udah sepakat? Sentak Boy. Itu rencana lo, Boy, bukan rencana gue. Fernando tidak mau kalah. Brengsek, lo mau gagalin gitu aja rencana gue. Boy semakin murka karena Fernando mencoba mengkhianatinya. Lo bisa cari ahli kimia lain untuk melancarkan bisnis lo. Kumohon jangan Mini, Boy. Adik lo itu gadis baik-baik, Boy. Gue jatuh cinta sama dia karena dia tidak seperti lo. Kalau lo anggap dia tuh gadis baik-baik, kenapa lo tadi kelepasan mau perkosa adik gue? Boy meninju wajah Fernando hingga Fernando jatuh tersungkur. Gue gak sengaja, Boy. Mini bentak gue. Lo tahu, gue paling gak bisa dibentak oleh perempuan yang gue cintai. Fernando berkata dengan pelan, mencoba meredakan amarah Boy. Boy berjongkok di depan Fernando menatap tajam wajah calon adik iparnya yang baru saja terkena bogeman mentah darinya. Lo harus lebih bisa mengendalikan amarah lo kalau nanti lo udah nikah sama adik gue. Gue akan hancurin bisnis lo kalau gue denger lo kasarin adik gue lagi, ancam Boy. Fernando mengangguk. Gue janji, tadi adalah yang terakhir kalinya, Boy. Gue pegang janji lo, Fernando. Gue emang jahat, tapi gue gak mau jahatin adik gue. Gue akan turuti mau lo untuk cari ahli kimia lain yang akan gue ajak bergabung. Tugas lo, cukup jaga dan cintai adik gue dengan sepenuh hati lo. Boy menarik tangan Fernando untuk bangun. Thanks, Boy. Lo mau ngelepasin Mini untuk gue, ucap Fernando dengan lega. Alex mengikuti saran Alfian untuk mendekati Enzi lagi. Setelah seminggu berlalu dari waktu pemeriksaan DNA pada rambutnya dan Andre, Alex mendapatkan hasil kalau ternyata Andre bukanlah anaknya. Waktu seminggu memang lebih cepat dari sebelum waktu yang sebenarnya, tapi bukan Alfian namanya. Kalau dia tidak bisa membuat petugas rumah sakit untuk mempercepat urusannya. Melihat hasil tes yang Alfian berikan, Alex semakin penasaran untuk mengetahui siapa Andre sebenarnya. Hanya satu harapan Alex, Aris dan Andre adalah anak yang sama. Maka sore hari setelah pulang dari kantor, Alex dan Alfian pergi menuju rumah Enzi yang masih satu kota dengannya. Rumah yang sudah 1 tahun lebih tidak pernah Alex kunjungi, tapi mau tidak mau harus Alex datangi kembali. Kamu sengaja datang kemari untuk menemuiku? Tidak mungkin kan kamu kemari untuk membahas pekerjaan? Enzi bergelanjut manja di lengan Alex seraya memainkan dasi yang dikenakan oleh Alex. Alex hanya tersenyum dan membiarkan Enzi melakukan apa saja pada tubuhnya. Kalau Alex menghindar, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia cari sebenarnya. Hanya Enzi kunci yang dapat menjawab teka-teki ini. Agar Alex bisa terbebas dari rasa bersalah yang menghinggapi dirinya selama ini. Aku merindukan Aris. Dulu aku sering menemaninya bermain bersama di rumah ini. Alex. Ia tidak mau begitu saja menyerahkan diri kepada Enzi. Kamu tidak merindukanku? Aku juga dulu sering menemanimu bermain, bukan? Enzi sengaja mendesah di telinga Alex. Jari-jari lentiknya ia mainkan dengan gerakan yang menggoda. Alex mendengus.
Wanita ini selalu bisa membuatnya menarik nafas berulang kali. Apalagi sekarang Enzi sudah duduk di pangkuannya dan melepas simpul dasinya, membuka kancing kemejanya dan meraba-raba dada binangnya. Setengah mati pun Alex melawan. Nyatanya Alex tetap saja dikalahkan dengan hawa nafsunya. Sial. Enzi yang selama 2 tahun selalu menjadi partner di ranjang, nyatanya masih mampu membuat seorang Alex terbakar api gairah dengan sentuhan-sentuhan di titik-titik lemahnya. Saya permisi tuan. Alfian bangkit dari duduknya dan memilih keluar dari rumah Enzi. Dia cukup tahu diri kalau kehadirannya di sana hanya dianggap sebuah tonggak oleh Enzi. Alfian duduk di teras rumah. Sudah 1 jam dia duduk, tapi tuannya belum juga memanggil dirinya kembali. Alfian lalu memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah Enzi. Rumah ini halamannya cukup luas dan juga terawat. Tapi saat Alfian sedang melihat-lihat sekeliling, dia dibuat penasaran dengan rombongan anak-anak yang sedang mengerubuti seorang pedagang yang berhenti di seberang rumah Enzi. Alfian berjalan mendekat menuju ke pagar. Terlihat seorang perempuan muda berhijab dan tersenyum ramah sedang melayani para pembelinya. "Jualan apa, Mbak?" tanya Alfian. Rasa penasarannya membuat Alfian keluar pagar dan menyeberangi jalan untuk mengetahui apa yang dijual oleh gadis itu. "Bakso tusuk," jawabnya lembut tanpa mengalihkan pandangannya dari tangannya yang masih sibuk melayani pembeli. "Berapaan?" tanya Alfian lagi. "1000-an," jawabnya lagi. Kemudian dia memberikan bungkusan bakso kepada seorang anak kecil. "Terima kasih ya," ucapnya pada pembeli terakhirnya. Mbak keliling jualannya. Alfian sepertinya penasaran dengan gadis ini. Bagaimana tidak, ada seorang gadis cantik, ramah, tapi tidak malu berjualan dengan menggunakan sepeda yang di belakangnya ada gerobak tempat menyimpan bakso tusuk jualannya. Gadis itu menoleh ke arah Alfian, tapi kemudian menundukkan pandangannya saat pandangan mereka bertemu. "Tidak, Mas, saya mangkal di taman. Kebetulan setiap saya lewat jalan ini, banyak anak-anak yang selalu membeli dagangan saya," ucapnya dengan gugup. Gadis itu tadi terkejut ketika orang yang sedari tadi bertanya kepada dirinya ternyata seorang pria tampan yang berpakaian resmi. Alfian membuka dompetnya, lalu menyerahkan uang 100 ribuan kepada gadis itu. "Jadikan 10 bungkus," ucapnya. Gadis itu mengangguk senang. "Tunggu sebentar ya, Mas, saya siapkan." Alfian mengangguk walau tak dilihat oleh gadis itu. Matanya terus saja memperhatikan tangan sang gadis yang dengan cekatan memasukkan pentol bakso ke dalam plastik. "Kamu berjualan untuk apa?" Gadis itu menghentikan gerakannya sebentar, sedikit terkejut karena mendengar pertanyaan aneh dari pembelinya. "Untuk bayar kuliah," jawabnya. Mungkin itulah maksud dari pertanyaannya. Lalu dilanjutkan kembali aktivitasnya membungkus bakso. "Terima kasih, Mas," ucapnya tulus seraya menyerahkan bungkusan bakso kepada Alfian. Alfian sejenak terpaku dengan tatapan gadis lembut dan senyuman manis gadis itu. Tapi secepat mungkin Alfian menahan senyum yang akan lolos dari bibirnya. Ia hanya mengangguk dan kemudian melangkah pergi. Tapi senyumannya mereka sempurna saat memasuki pagar kembali. Senyuman pertamanya untuk seorang wanita yang di luar dari keluarganya. Pagi-pagi sekali Mini terbangun karena mendengar suara dering ponselnya. Mini mengerjapkan matanya melihat siapa yang menelponnya pagi ini. "Felicia," gumamnya. Tanpa menunggu lama, Mini menggeser ikon hijau pada layar ponsel. Belum juga Mini sempat menjawab, suara Felicia yang cempreng membuat Mini harus menjauhkan ponsel dari telinganya, melindungi telinganya sendiri dari polusi suara yang di pagi buta. "Ngomongnya bisa pelan-pelan nggak?" Mini sedikit kesal karena suara heboh Felicia di ujung telepon. "Gak bisa, Min. Aku udah nahan ini semua dari semalam dan aku harus menyampaikan ke kamu pagi ini juga atau nyawaku yang jadi taruhannya." "Gak usah lebay deh pakai bawa-bawa nyawa segala. Ada apa memangnya?" "Tadi malam ada cowok ganteng banget nyariin kamu di rumah sakit. Aku udah jelasin kalau kamu tuh udah mengundurkan diri dari 3 hari yang lalu. Tapi dia tetap aja ngotot mau ketemu sama kamu," jelas Felicia. "Siapa?"
Mini penasaran. Gak tahu Min, yang jelas orangnya tuh ganteng banget. Kakiku sampai lemes pas ngomong sama dia. Tampangnya sih kayak familiar gitu deh, tapi aku lupa ya siapa. Mini mencoba menebak-nebak siapa yang mencarinya. Oh iya, dia pesan katanya kamu harus menemuinya di kantornya habis jam makan siang gitu. Sambung Felicia. Kantornya? Siapa sih dia? Memangnya aku tahu dia di mana kantornya? Ada-ada saja. Ya mana aku tahu, dia cuma pesan kayak gini. Bilang sama temenmu, waktunya udah habis hari ini, jadi jangan coba-coba kabur. Begitu. Mini melebarkan matanya, tangannya dengan cepat meraih kalender meja yang berada di meja riasnya. Tuan rentenir narik dia lagi, teriak Mini spontan. Gimana ini? Kenapa aku bisa lupa kalau masih punya hutang sama dia? Aduh. Mini bergumam dan berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Mini, kamu kenapa? Kamu berurusan sama rentenir? Kok bisa sih? Felisa semakin heboh setelah mendengar teriakan sahabatnya. Bukan. Aku hanya punya hutang sedikit aja dan hari ini mau berniat melunasinya. Elak Mini. Padahal dia tidak punya uang sama sekali sekarang. Oh gitu, mau aku temenin gak nanti? Aku kan mau ketemu dia lagi. Felicia menawarkan dirinya. Gak usah Syah, makasih ya, tolak Mini. Bisa berabe urusannya kalau Felicia ikut. Iya sama-sama, salam ya buat Cogan. Saut Felicia dengan lemas. Mini menghembuskan nafas. Apa yang harus dia lakukan? Uangnya belum cukup untuk membayar kekurangan hutangnya dan hari ini adalah hari terakhirnya. Nego lagi bisa nggak ya? Akhirnya dengan tekad kuat, Mini pergi menemui Alex ke kantornya. Ternyata kedatangannya kali ini tidak sulit. Resepsionis sudah mendapatkan pesan kalau Mini bisa langsung ke atas menuju ke ruangan Alexander. Tuan Alex marah nggak ya? Kan aku menginjak kakinya kemarin waktu terakhir kali kami bertemu. Mini menjadi ragu untuk mengetuk pintu. Semoga Tuan Alex lupa kejadian itu. Mini menghembuskan nafas dan mengumpulkan keberaniannya. Kemudian dia mengetuk pintu lebih dulu. Setelah pemilik ruangan itu mempersilakannya masuk, Mini melangkahkan kakinya memasuki ruangan. Jantung Mini berdetak lebih cepat saat Mini melihat Alex tersenyum menyambut kedatangannya. Apalagi saat manik mata Mini dan Alex bertemu. Tidak bisa dipungkiri, setelah kejadian di apartemen Alex, Mini merasakan hatinya benar-benar kacau. Tidak ada satu hari pun untuk Mini tidak memikirkan pria angkuh yang telah mengambil ciuman pertamanya itu. Bahkan saat besok Mini akan menikah dengan Fernando pun, orang yang selalu ada di pikiran Mini itu adalah Alex. Mini juga merindukan pria ini. Sungguh teramat rindu. Entah hipnotis apa yang Alex miliki hingga Mini dibuat jatuh cinta kepada seorang pria yang dicintai oleh banyak wanita. Mini tidak tahu, bukankah cinta memang datang tanpa kita bisa memilih kepada siapa hati ini akan tertambat. Lamunan Mini buyar saat pandangan mata mereka terputus karena Alex bangkit dari duduknya dan menghampiri Mini. Kau ternyata memenuhi undanganku Mini, ucapan Alex saat mereka sudah berdiri berhadapan. Mini malah menunduk. Ia terlalu takut menatap mata Alex dari jarak sedekat ini. Mini takut tidak bisa mengontrol dirinya dan menyerahkan dirinya begitu saja kepada Alex. Mau dengan cara apa kau melunasi hutangmu, wanita gagal tumbuh? Lanjut Alex lagi. Kali ini Alex menyentuh dagu Mini dan mengangkat wajah sendu gadis yang besok akan menjadi istri dari Fernando itu. Jantung Mini semakin berdebar. Sentuhan Alex benar-benar membuat tubuhnya meremang. Sekujur tubuh Mini membeku saat tangan Alex membelai lembut wajahnya. Padahal ini bukan pertama kali Alex menyentuhnya. Bahkan Mini dan Alex pernah melakukan lebih daripada ini. Tapi tetap aja, Mini tidak bisa mengendalikan degup jantungnya. Walaupun Alex memanggilnya dengan sebutan itu lagi, tapi entah kenapa Mini tidak merasa kesal seperti sebelum-sebelumnya. Bolehkah saya meminta perpanjangan waktu lagi, Tuan? Mini memberanikan diri untuk bertanya walaupun dengan sedikit terbata-bata. Mau sampai kapan? Aku bahkan sudah memberikan penawaran yang bagus untukmu. Jadilah wanitaku dan aku berjanji tidak akan mendatangi wanita lain lagi. Alex semakin memainkan jari jemarinya di wajah Mini.
Bahkan tangannya sesekali merapikan rambut Mini yang ke belakang telinganya. Manis, sangat manis perlakuan Alex kepada Mini. Mini meremas jari jemarinya. Tidak bisa dipungkiri, Alex kali ini sangatlah berbeda memperlakukannya. Tidak kasar dan sangat lembut. Bahkan Mini terbuai saat jari jemari Alex dengan lembut mengusap pipinya. Mini, kau tahu bukan kalau aku menderita trauma? Tapi aku bisa dengan mudah melewati itu semua saat kau berada di sampingku. Aku membutuhkanmu, Mini, ucap Alex sungguh-sungguh. Mini tidak menjawab, hanya bola matanya yang menatap Alex dengan lekat. Mini dapat melihat kejujuran dari mata Alex, tapi untuk menerima tawaran Alex, sepertinya tidak mungkin Mini lakukan. Mini, I need you. Mini melipat bibirnya ke dalam. Bingung. Di satu sisi Mini mencintai Alex, dan tentu saja Mini bersedia hidup bersama Alex. Tapi Mini menginginkan itu dalam sebuah ikatan pernikahan, bukan menjadi wanita simpanan. Di sisi lain, juga Mini sangat menginginkan Alex untuk berhenti mencari kesenangan dengan wanita lain. Mini memang bukan siapa-siapanya Alex, tapi jujur, dia tuh cemburu. Hatinya tidak rela membayangkan perlakuan manis Alex yang juga diberikan kepada wanita lain. Mini dilema, apa yang harus Mini lakukan? Haruskah Mini menerima tawaran dari pria gila ini? Mini memejamkan matanya untuk membuat pikirannya kembali berjalan, dan Mini mendapatkan satu jawaban. Tidak, Mini tidak akan menuruti keinginan Alex. Bisa-bisa Boy dan Fernando akan membunuh Alex kalau Mini menyetujuinya. Mini tidak mau hal itu terjadi. Maaf Tuan, hari ini berakhir pukul 12 malam. Jadi, saya masih punya waktu 10 jam lagi untuk melunasi hutang saya dan saya pasti akan membayarnya malam ini. Permisi. Mini menampik tangan Alex dan sesegera mungkin berbalik badan meninggalkan Alex yang tersenyum kecut karena wanita ini sulit sekali didapatkannya. Tapi belum juga sampai di depan pintu, langkah kaki Mini terhenti saat melihat seorang wanita yang sempat bersih tegang dengannya beberapa hari yang lalu untuk memasuki ruangan Alex. Wanita yang selalu tampil seksi dan modis itu berjalan dengan santainya melewati Mini dan langsung menghampiri Alex, bergelajut manja di lengan Alex. Beb, aku kangen. Nanti malam datang ke rumahku ya. Aku akan mempertemukan kamu dengan Andre sesuai permintaan kamu. Enzi berbicara dengan gaya sensualnya berniat menggoda Alex kembali, tapi Alex tetap cuek dan memandangi punggung Mini yang belum juga pergi dari ruangannya. Beb, kamu dengar aku nggak sih? Maaf deh, kemarin aku kurang maksimal servis kamunya. Jadi kamunya kurang puas kemarin. Nanti malam aku kasih full servis untuk kamu ya. Enzi masih berniat menggoda Alex, bahkan dia tidak segan-segan mencium Alex. Balas dong Beb, pinta Enzi. Hati Mini mencelos mendengar kata-kata Enzi. Mini tahu apa yang Enzi lakukan, walaupun Mini membelakangi mereka berdua. Kenapa hatinya berdenyut nyeri? Kenapa rasanya sakit sekali berada dalam satu ruangan dengan laki-laki yang dicintainya, tapi laki-laki itu bercumbu dengan wanita lain? Mini memegangi dadanya yang terasa sesak. Bahkan air matanya sudah menggenang di pelupuk matanya. Sakit, benar-benar sakit hati Mini. Ingin dia berbalik badan dan menyeret Enzi keluar dari ruangan ini. Tapi siapalah dia? Mini bukan siapa-siapa di sini. Akhirnya Mini memilih keluar dari ruangan Alex yang tiba-tiba terasa panas itu. Mini secepat mungkin mengusap matanya sebelum air mata itu lolos dari mata indahnya. Senyumannya terpaksa dilebarkan saat melihat sekretaris Alex yang berdiri di balik meja kerjanya di depan ruangan wakil presidir. Maaf ya Mbak, tadi saya sudah mencegah Nona Enzi, tapi model itu tetap saja memaksa masuk. Padahal tadi siang Pak Alex sudah berpesan kalau Mbak lagi ada di dalam, tidak ada yang boleh masuk, ucap sekretaris Alex yang bernama Mega. Gak apa-apa Mbak, urusan saya sudah selesai kok. Mini mencoba tersenyum kepada wanita yang sedang hamil tersebut. Mbak hamil berapa bulan? Tanya Mini. 7 bulan Mbak, jawab Mega dengan ramah. Enggak ambil cuti. Saya mau berhenti Mbak, sudah ada penggantinya, tapi baru besok Senin masuk kerja, jelas Mega. Mini tersenyum, mau ngurus anak sendiri ya Mbak.
makanya keluar kerjanya. Iya, saya berniat membuka usaha kecil-kecilan di rumah supaya bisa sambil ngurusin anak. Kalau saya bekerja, tidak ada yang merawat anak saya nantinya. Suami Mbak kemana? Suami saya menikah lagi karena orang tua saya tidak menyetujui pernikahan kami, Mbak. Mini menjadi tertarik dengan cerita Mega, lalu mendekatkan wajahnya saat Mega memberikan kode kepada Mini untuk mendekat. Kenapa? Tanya Mini penasaran. Mertua saya tidak percaya kalau anak ini cucunya. Saya juga dituduh selingkuh dengan bos saya sendiri. Karena terkadang saya menemani beliau rapat. Padahal kan Pak Alex tidak seperti itu kepada setiap wanita. Pak Alex tidak akan mau mengajak wanita tidur kalau wanita itu terpaksa melakukannya. Bisik Mega. Entah kenapa Mega menjadi begitu terbuka dengan Mini. Mungkin Mega berpikir Mini bernasib sama seperti dirinya, dicampakkan oleh seorang pria hingga membuat Mini menangis. Mbak nggak marah karena suami Mbak menikah lagi. Awalnya sih iya, tapi anak ini memberikan saya kekuatan. Suami saya juga tidak membela saya karena memang saya menikah dengannya sudah tidak perawan lagi. Jadi saya memilih untuk berpisah aja dan membesarkan anak ini sendirian. Saya tidak mau mengemis tanggung jawab dari mantan suami saya, walaupun saya masih sangat mencintainya. Bukankah mencintai anaknya sama saja dengan mencintai ayahnya? Jawab Mega. Mini tercengang mendengar penuturan dari Mega. Wanita ini tuh sungguh luar biasa. Mini tidak melihat ketakutan dalam diri Mega. Maaf Mbak, saya jadi banyak tanya. Sesal Mini, tapi yang membuat Mini takjub adalah prinsip hidup Mega. Apalagi kalimat terakhir Mega yang mengatakan kalau mencintai anaknya sama dengan mencintai ayahnya. Gak apa-apa, beberapa hari lagi saya keluar dari perusahaan ini. Jadi kita juga tidak akan mungkin bertemu lagi. Saut Mega sambil tersenyum. Mini tidak mau mengganggu Mega bekerja, apalagi saat ini ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya dengan tatapan yang sangat tajam. Siapa lagi kalau bukan asistennya Alex yang keluar dari ruangan dan berjalan mendekatinya. Ini kantor, bukan pos ronda. Bu Mega sedang bekerja, jangan mengganggunya, Nona. Mini menghela nafas. Lelaki muda itu tidak pernah ramah bila di hadapannya. Selalu kaku dan juga dingin. Tapi Mini harus berbicara dengan Alfian. Ada sesuatu yang harus disampaikannya kepada asisten Alex. Sebenarnya Mini ingin menyampaikan secara langsung kepada Alex. Tapi semua kata yang sudah tersusun di memorinya tadi mendadak hilang saat berhadapan dengan Alex. Al, ada yang mau kusampaikan. Mini mencegah Alfian yang akan mendorong pintu ruangan Alex. Katakan aja Nona, tidak di sini. Mini melirik Mega. Alfian mengerti dan mengajak Mini untuk memasuki ruangan di sebelah ruang kerja Alex yang sebenarnya tuh adalah ruang kerja Alfian. Mini mengeluarkan sebuah kertas berisi biodata 2 orang laki-laki dari dalam tasnya dan menyerahkannya kepada Alfian. Selidiki dan cari mereka, Al. Mereka diyakini yang terlibat dalam kasus kematian anaknya Enzi. Dari mana Nona mendapatkan ini? Saya sudah menyelidiki rumah sakit tempat meninggalnya anak Enzi dan sangat sulit mendapatkan informasi mengenai siapa saja orang-orang yang terlibat. Mereka seperti hilang di telan bumi. Hanya seorang dokter yang memvonis Aris telah meninggal dunia yang dapat kami temukan. Tapi sehari sebelum kami bertemu dengannya, ternyata dokter itu sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Alfian memperhatikan kertas itu dengan seksama. Anda lupa kalau saya bekerja di rumah sakit, sarkas Mini. Rumah sakit itu bukan tempat kerja Anda sekarang, Nona. Benar, tapi rumah sakit itu tempat kerja sahabat saya dan saya mendapatkan data itu darinya, jelas Mini. Sehari setelah Mini datang ke apartemen Alex dan Mini melihat kondisi Alex yang seperti mengalami trauma berat dengan mata kepalanya sendiri, membuat Mini mencari tahu lebih dalam hubungan Alex dengan Enzi. Ternyata kasus kecemasan dan trauma Alex memang berasal dari sana, karena kematian anak yang Enzi yang diduga merupakan anak Alex juga. Tidak sulit bagi Biska mendapatkan data tersebut. 5 hari setelahnya, Biska memberikan data nama 2 orang pegawai rumah sakit yang dulu bertugas mengurus jenazah Aris dan seorang lagi merupakan sopir ambulans yang membawa jenazah Aris pulang ke rumah duka. Data ini bisa menjadi pelunas hutang Nona bila Nona mau, ucap Alfian. Alfian menganggap jasa Mini ini sangatlah besar karena informasi penting yang Mini dapatkan sangat membantunya dan juga Alex tentunya. Mini tersenyum.
Perjanjian saya bukan begitu, saut Minnie. Waktu Anda kurang dari 10 jam, Nona. Saya tidak yakin Anda akan mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang dekat. Saya akan menyampaikan kepada Tuan Alex tentang informasi ini dan saya pastikan Tuan Alex akan menganggap hutang Anda tuh lunas. Tidak, Al. Aku pasti melunasinya dengan perjanjian kami. Saya permisi. Minnie membuka pintu ruangan Alfian, tapi sebelum dia benar-benar keluar, Minnie berhenti sebentar. Oh ya Al, jangan dulu ke ruangan Tuan Alex. Ada adegan dewasa sedang berlangsung. Brondong dilarang masuk. Minnie tersenyum jahil walaupun hatinya sungguh sakit mengatakan hal itu. Alfian tidak peduli, dia tetap pergi ke ruangan Alex. Alfian membuka pintu tanpa mengetuk pintu. Tidak ada adegan dewasa di sana. Yang ada hanyalah Alex yang bersikap dingin saat Enzi bahkan sudah jelas-jelas menggodanya. Beb, kamu kenapa sih dari tadi nolak aku terus? Kamu gak mau bermain-main sama tubuh ini lagi? Alex mendengus, entah kenapa dia tidak bisa menikmati permainan Enzi. Bahkan kemarin, saat mereka mengulang adegan yang selama 2 tahun mereka rutin lakukan itu, Alex tiba-tiba merasa bosan. Bahkan bisa dibilang hanya Enzi yang merasakan kesenangan itu. Entahlah, Alex tidak tahu kenapa saat Alex berada dalam satu kamar bersama Enzi, malah wajah Minnie yang terbayang. Dan Alex kecewa saat melihat ternyata Enzi lah yang berada dalam kungkungannya hari itu. Sial, Alex tidak bisa mengontrol diri. Padahal jelas-jelas Alex mendatangi Enzi untuk mencari tahu jati diri Andre. Tapi malah dia yang terjebak. Alex masih sulit untuk mengendalikan dirinya. Tapi kali ini Alex berusaha untuk menolak Enzi. Bahkan saat Enzi mencium bibirnya, Alex sama sekali tidak menanggapinya. Kesal dengan sikap Alex, Enzi berdiri dan membenarkan kembali kancing bajunya yang sudah ia buka sendiri. Kalau kamu tidak datang malam ini, aku tidak akan pernah mempertemukan kamu sama Andre. Enzi meraih tasnya dan keluar ruangan Alex dan menutup pintu dengan kasar. Alex akan bangun dan menyusul Enzi. Kesempatan untuk bertemu Andre tidak bisa disia-siakan olehnya. Tapi niat Alex dicegah oleh Alfian. Asistennya itu menyerahkan kertas pemberian dari Minnie dan menjelaskan apa isi dari kertas itu. Alfian juga mengatakan kalau Minnie bisa saja menganggap hutangnya lunas karena jasanya kali ini. Tapi Minnie menolak penawaran dari Alfian dan akan tetap membayar hutang sesuai kesepakatan di awal. Kau urus masalah Enzi, Al. Aku sudah muak dengan tingkahnya. Kalau benar Enzi membohongiku selama ini, aku sendiri yang akan menghancurkan hidupnya. Baik Tuan, setelah jam kantor selesai, saya sendiri yang akan mendatangi orang-orang itu. Jawab Alfian kemudian membawa kembali kertas itu. Minnie, aku akan menunggumu malam ini. Aku akan melihat dengan cara apa kamu melunasi hutangmu kepadaku. Alex bergumam sambil merebahkan kepalanya pada sandaran sofa. Kenapa gue tadi bersikap sangat manis kepada dia? Itu bukan diri lo, Alex. Lo gak pernah selembut itu sama perempuan. Alex mengacak rambutnya sendiri, gemas dengan sikapnya kepada Minnie.